Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Indonesia bersukacita usai lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Filipina dengan skor 2-0. Dengan lolos sampai ke babak ketiga, tim Garuda tinggal selangkah lagi akan berlaga di pentas Piala Dunia 2026. Namun sebelum itu, timnas Indonesia harus bersiap menghadapi negara lain setelah penentuan drawing pada Juni mendatang. Timnas Indonesia menjadi satu di antara 18 tim yang berhasil mengamankan tiket lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tiket lolos ke babak ketiga didapatkan Indonesia usai membungkam Filipina dengan skor 2-0 pada Selasa malam 11 Juni 2024 di Stadion GBK Jakarta. Dengan hasil ini, maka Indonesia berhak mengambil bagian dalam undian babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni mendatang. Babak ketiga kualifikasi merupakan babak final atau penentu perebutan tiket lolos ke kontes Piala Dunia 2026. Hebatnya, Indonesia menjadi satu-satunya wakil negara di Asia Tenggara yang lolos dan melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda lolos bersama tim-tim kuat lain seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Iran, Irak, dan Qatar. Timnas Indonesia bersama timnas lain yang lolos ke babak ketiga akan dibagi dalam 3 grup, di mana setiap grup akan berisi 6 tim. Setiap tim akan bersaing mendapatkan tiket untuk lolos ke putaran final setelah berlaga sebanyak 10 pertandingan. Indonesia tidak bisa memilih akan bertanding melawan siapa, namun dengan komposisi tim yang tepat, strategi yang akurat, dan dukungan masyarakat Indonesia, timnas Indonesia mampu melaju ke kontes Piala Dunia 2026. Pemirsa, Piala Dunia menjadi mimpi besar setiap tim nasional sepak bola, tidak terkecuali tim nasional Indonesia. Dan timnas Indonesia untuk kali pertama lolos ke babak ketiga Piala Dunia 2026. Masuknya Indonesia ke babak ketiga Piala Dunia 2026 merupakan penantian lama yang akhirnya terjawab. Dan saat ini tinggal selangkah lagi Indonesia akan dapat merumput di kontestasi sepak bola tertinggi, yaitu Piala Dunia. Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana persiapan Indonesia menuju Piala Dunia 2026, malam hari ini kita akan membahasnya bersama manajer Timnas Indonesia, Bapak Sumarji. Selamat malam Bapak Sumarji, salam sehat. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sumarji, kita tahu bersama bahwa Timnas Indonesia kemarin malam mencetak sejarah yang luar biasa dengan menang atas Filipina dan otomatis lolos ke babak ketiga Piala Dunia 2026. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak Sumarji, apa kunci kesuksesan Indonesia sehingga bisa lolos ke babak ketiga Piala Dunia 2026? Ya, jadi kunci kesuksesan itu adalah kerjasama, kerja tim, dan kerja federasi, termasuk support dari seluruh masyarakat Indonesia yang tidak pernah berhenti mendukung timnas Indonesia. Jadi dengan adanya kerja semuanya ini tentu bisa membuahkan hasil yang sangat maksimal, yang sangat baik. Kita bisa menorehkan catatan sejarah bahwa timnas Indonesia senior itu bisa melaju ke round 3 yang nanti akan dilaksanakan pada bulan September tahun ini. Seperti itu. Ya, berarti kerja keras dari Timnas Indonesia dan juga dukungan dari masyarakat menjadi kunci kesuksesan begitu ya Pak Sumarji, untuk Timnas Indonesia ini akhirnya bisa lolos ke babak ketiga Piala Dunia 2026. Dan kemudian Pak Sumarji, tentunya Piala Dunia 2026 ini juga menjadi mimpi besar khususnya untuk Timnas Indonesia. Nah, setelah kemarin menang atas Filipina dan bisa lolos ke babak ketiga, apa persiapan yang dilakukan oleh Timnas Indonesia ini Pak Sumarji? Ya, dengan kita memastikan diri lolos ke round 3 yang nanti akan dilakukan drawing dulu, pengundian dulu. Dari 18 negara akan dibagi menjadi 3 grup. Dari situ nanti kita akan tahu lawan kita itu negara mana. Nah, berkaitan dengan itu yang kita persiapkan saat sekarang ini adalah
menyiapkan tim dengan sebaik-baiknya. Waktu masih cukup panjang, dengan waktu yang cukup panjang inilah kita dari tim kepelatihan dan tentu sesuai dengan apa yang menjadi arahan Ketua Umum PSSI, menyiapkan itu semuanya dengan sedetail-detailnya sehingga tahapan-tahapan yang akan kita jalankan itu tepat. Mulai dari jadwal pemanggilan pemain, termasuk kita memonitor dan memantau seluruh pemain yang saat sekarang ini membela timnas, baik itu yang ada di Liga 1 yang ada di negara kita maupun yang abroad di negara lain. Sehingga dengan kondisi itu tetap kita bisa memonitor dan bisa memantau semua pemain. Ketika pemain itu turun di klub, maka kewajiban kita untuk berbicara dan memberikan support semangat kepada seluruh pemain agar bisa tetap menjaga dirinya untuk tetap pada performa terbaik seperti itu. Ya, Pak Sumarji, tentunya dengan memperbanyak jadwal latihan juga begitu ya Pak Sumarji, menjadi satu persiapan dalam menghadapi babak ketiga Piala Dunia 2026 nanti. Nah, Pak Sumarji, selain memperbanyak jadwal latihan, apakah ada juga yang perlu dilakukan oleh timnas Indonesia ini agar tetap mendapatkan stamina yang lebih begitu untuk menghadapi kualifikasi nanti? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, pemain ini kan posisinya semuanya berada di klub masing-masing. Baik klub yang ada di Indonesia maupun yang abroad ya, yang ada di luar. Nah, dengan kondisi itulah kita memonitor dan memantau. Ketika anak-anak para pemain yang statusnya saat sekarang ini ada membela timnas, maka kewajiban kita untuk selalu memberikan motivasi kepada mereka. Jadi secara person, di samping itu juga khusus yang ada di Indonesia kita bisa memonitor pergerakan para pemain melalui klub masing-masing yang ada di sini dan juga kita bisa memonitor mengikuti perkembangan para pemain di masing-masing klub melalui pelatih dan juga owner yang ada di Liga 1 yang di kita. Bisa juga kita memonitor para pemain melalui game-game yang yang akan berlangsung sesuai dengan jadwal sehingga kita bisa tahu betul kondisi para pemain. Dengan demikian kita bisa memberikan pesan secara optimal kepada para pemain agar tetap mempertahankan performanya. Ya, baik. Nah, tadi Pak Sumarji juga sempat menyinggung bahwa kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia ini akan dilaksanakan di September mendatang begitu. Nah, nanti di bulan November juga Indonesia akan mengikuti Piala AFF. Nah, sejauh ini apa yang akan dilakukan oleh PSSI terkait dengan bentroknya kedua jadwal ini, Pak Sumarji? Ya, kita tahu jadwalnya cukup ini ya, cukup padat dan ini berhimpitan waktunya. Sesuai dengan kebijakan Ketua Umum bahwa untuk AFF itu tidak dijadikan prioritas utama sehingga yang akan kita terjunkan adalah pemain-pemain yang memang akan kita persiapkan untuk SEA Games. Sehingga nanti masyarakat juga harus tahu bahwa karena ini bukan menjadikan target utama, maka jangan terlalu berharap bahwa di AFF harus juara seperti itu. Tetapi yang kita prioritaskan adalah bagaimana pemain-pemain yang akan kita persiapkan tampilkan di AFF itu adalah pemain-pemain yang memang kita persiapkan untuk SEA Games, sehingga dengan pemain-pemain yang sudah kita persiapkan itu nantinya akan bisa menghasilkan pemain-pemain muda yang memang mempunyai kualitas dan performa terbaik, dikarenakan padatnya kompetisi itu juga bisa menyebabkan para pemain ini kompetitif di masing-masing posisi. Baik, tentunya PSSI akan memprioritaskan begitu untuk nantinya masuk ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sumarji, saya lihat juga beberapa pertandingan terakhir begitu. Timnas ini sebenarnya memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun nyatanya beberapa timnas Indonesia ini masih kesulitan begitu. Nah, kedepannya apa yang akan diperbaiki oleh PSSI, Pak Sumarji? Ya, jadi yang menjadikan evaluasi kita adalah soal penyelesaian akhir. Itu menjadi evaluasi kita
Sehingga ke depan di sisa waktu yang ada untuk menuju ke round 3 ini tentu kita harus betul-betul mengoptimalkan pemain yang ada, dan itu yang menjadikan PR, dan Coach Sintayong sudah memberikan beberapa catatan khusus kepada para pemain, khususnya yang ada pada posisi sebagai penyerang, baik itu sebagai striker ataupun second striker. Ini adalah hal yang perlu menjadikan atensi khusus berkaitan dengan soal penyelesaian akhir. Ke depan akan ada perubahan-perubahan mendasar yang tentu bisa membuat para pemain itu bisa menyelesaikan dari setiap momentum yang memang bisa menciptakan peluang gol seperti itu. Ya, memang ada beberapa hal begitu ya Pak yang akan diperbaiki oleh PSSI untuk lebih mengedepankan timnas nasional ini menjadi pemain yang lebih handal ke depannya. Nah, Pak Sumarji, dalam 4 tahun terakhir ini juga PSSI gencar berburu pemain-pemain diaspora yang tersebar di berbagai negara. Nah, apakah saat ini timnas masih akan mencari bibit baru lagi, Pak Sumarji? Ya, kalau berkaitan dengan itu yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita membina youth yang baik. Kalaupun misalkan ada penambahan pemain, tentu itu erat kaitannya dengan kebutuhan tim ya, baik itu tim senior dan juga tim usia muda ya, baik itu 16, 19 dan 20. Ini yang kita perhatikan. Nah, sekarang kita sudah menuju ke arah sana untuk memperbaiki itu semuanya. Tentu kaitannya dengan para pemain yang berasal dari diaspora ya, yang direkomendasi oleh diaspora. Tentu itu juga menjadi catatan kita, dan kalau itu ada yang potensinya bagus, kualitasnya bagus, ya pasti akan kita pertimbangkan untuk kita naturalisasi seperti itu. Ya, ya, Pak Sumarji, kemudian komposisi pemain timnas saat ini itu juga diharapkan menjadi generasi emas sepak bola Indonesia. Nah, melihat hal ini, apakah PSSI akan mendorong terbentuknya pusat pelatihan atau beragam sekolah lainnya, Pak Sumarji? Nah, ini yang sekarang lagi kita dorong ya. Jadi kita berharap di seluruh tanah air ini mempunyai sekolah-sekolah sepak bola yang cukup baik ya. Tapi kan kembali lagi kemarin pada saat kongres sudah disampaikan bahwa ada impres yang mendorong agar supaya tercipta percepatan sepak bola itu menuju yang lebih baik dengan tentunya dengan menggandeng atau dengan mengedepankan dinas kebudayaan ya, pendidikan dan kebudayaan, sehingga yang namanya talent-talent anak-anak kita ini, youth ini betul-betul bisa bisa kita deteksi dan bisa kita jadikan pemain-pemain sepak bola yang bagus sebagai generasi penerus seperti itu. Ya, ya Pak Sumarji, tentunya kita berharap juga untuk timnas Indonesia yang ada maupun yang nanti akan mendatang diharapkan bisa menjadi generasi emas sepak bola Indonesia, dan khususnya untuk timnas saat ini tentunya kita juga terus mendorong, mensupport dan juga terus mendoakan agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Baik, terima kasih Bapak Sumarji selaku manajer timnas Indonesia sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Bapak, selamat malam. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.